lagi grup chat. Di dalam grup itu isinya adalah grup kelompok 1 dengan ibu gurunya dimasukkan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu di WA grupnya banyak grup dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di kelas itu. Gitu ya, tapi ya wayahna itu akan memakan banyak grup chat di di WA-nya Bapak Ibu gitu. Nah, ini akan sangat efektif sekali ketika nanti peserta didik berkelompok ya. Ketika satu kelompok melakukan kelompok, itu akan tetap terawasi oleh kita sebagai seorang guru. Karena kita, gurunya pun masuk ke dalam grup chat kelompok itu. Gitu. Cuma memang ini kekurangannya seorang gurunya harus mobile. Jadi harus siap-siap disibukkan dengan chat-chat dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti itu. Itu teknis untuk melakukan diskusi secara berkelompok melalui WA group. Nah, tapi kalau untuk presentasinya nanti kita balik lagi ke grup kelas. Jadi setelah membuat diskusi-diskusi kecil, ya kemudian ketika untuk presentasi kelasnya nanti kita kembali lagi ke WhatsApp grup kelas, masuk lagi ke WhatsApp grup kelas dengan mempresentasikan hasil dari diskusi yang masuk ke dalam rumpun literasi itu Bapak Ibu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi bahasa Inggris pun itu masuk ke dalam rumpun bahasa, at least literasi. Ya, nah di sini mungkin untuk KKM-nya, untuk ketuntasan minimumnya itu kan KKM-nya itu 75 ya, Ibu? Oh, KKM ditentukan berbeda per sekolah, Bu, kalau MBS? Tergantung sekolahnya, ya, betul. Nah, mungkin di sini dalam indikator keberhasilan dari KKM ini memang untuk bahasa Inggris, karena memang kebetulan saya tuh expertnya itu bukan di bidang bahasa Inggris sebetulnya ya, karena saya basicnya bukan guru bahasa Inggris, saya itu basicnya di manajemen pendidikan, jadi saya tidak tahu betul konteks dari mata pelajaran bahasa Inggris, begitu Bu. Jadi makanya tadi saya tuh bukan bertanya ya, saya mumpung ada Ibu pengawas mungkin di sini yang jauh lebih berkompeten ya dalam menjawab pertanyaan saya, karena memang Ibu pengawas itu fokus ke mata pelajaran bahasa Inggris gitu. Kalau saya kan memang bukan rumpun atau bukan masuk ke dalam konten bahasa Inggris tadi terpapar gitu ya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini tidak melakukan sosialisasi ya, isolasi mandiri gitu. Dan alhamdulillah kalau untuk saya pribadi saya sudah dinyatakan sembuh, cuma memang saya masih dalam proses recovery. Jadi saya memohon doanya untuk kesembuhan ibu saya juga, dan yang saya titipkan dari pengalaman saya, COVID itu real ya Bu ya, COVID itu ada. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa menjaga tetap protokol kesehatan, mau kita ketemu dengan orang terdekat sekalipun, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang, misalkan saya ketemu dengan teman, misalkan Bu Eis ketemu sama Bu Tati, mentang-mentang sahabat karib gitu ya, nggak pakai masker, itu justru COVID itu datang dari orang-orang terdekat sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta doanya dan tetap jaga protokol kesehatan untuk kita biar tidak terpapar oleh COVID. Mungkin itu saja. Bapak Ibu semua, kita berbasis teacher's perspective. Jadi dari sudut pandang guru, challenges in listening and speaking activity itu dalam ERT, emergency remote teaching, itu apa saja yang muncul setelah saya melakukan beberapa need analysis. Yang muncul itu ada 6 kelompok besar. Oke. Yang pertama adalah memang mungkin sudah ada beberapa poin yang bisa dijawab terkait dengan penjelasan di minggu lalu, namun di hari kemarin, namun di SMP maupun SMA atau SMK dan sederajat itu memang to bore than the teacher. What is that? Jadi terlalu membatasi begitu ya kegiatan guru, karena dia dihitungnya per menit. Nah, bagaimana kalau memang kita melontarkan sesuatu utterance misalnya ke siswa, kemudian nanti utterance-nya tidak sesuai dengan apa yang kita
inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, itu akan keluar dari RPP begitu. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah jadi tetap perlu skenario pembelajaran supaya apa? Tidak melenceng, tidak ngobrol aja. Biasanya suka ada intermezzo dari guru atau nanti ada timbal balik dari siswa yang memang biasanya agak melebar begitu, nanti tidak sadar semakin jauh dari topik pembicaraan. Nah, maka dari itu skenario pembelajaran dalam emergency remote teaching yang berbasis online untuk khususnya di kegiatan listening dan speaking itu tetap perlu. Nah, ini bisa di-relax dengan activities built during the class and what tujuan pembelajaran yang maksimal gitu. Jika guru A memakai aplikasi Screencastify tidak maksimal, mungkin saja dicoba oleh kita di kelas lain bisa maksimal begitu, atau mungkin bisa pakai Edpuzzle di kelas lain itu tidak maksimal tetapi kita pakai sangat maksimal begitu. Jadi karena banyak aspek ya Bu untuk keberhasilan pembelajaran ini, selain dari gurunya, dari siswanya. Mungkin kalau untuk konvensional dua arah itu dan dukungan infrastruktur. Nah, kalau untuk online ada lagi nih hal yang core, yang inti, yang sangat berpengaruh, yaitu adalah aplikasi dan platform. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan kegiatan yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Yang diutarakan oleh Ibu moderator bahwa saya ingin berdiskusi seperti itu ya Bapak Ibu, tentang pengembangan aktivitas reading dan writing itu ya Bapak Ibu. Nah, baik, sekarang kita ke topik selanjutnya nih. Dalam mengembangkan sebuah video, kita ke video terus nanti karena ini akan interconnected dengan aktivitas-aktivitasnya ya Bapak Ibu. Yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah dokumen akademik pasti. Yang pertama yang Bapak Ibu siapkan adalah kurikulum, prota. Nah, promes. Nah, tadi saya mendengarkan Ibu Lutfi kalau di sini itu termnya adalah program semester prosem ya. Nah, karena saya terbiasa dari UNES itu sebutannya promes 50, berarti dipastikan setelah learning objective, misalkan saya berikan contoh, at the end of the meeting, you are able to write descriptive text. Ya, pada akhir sesi ini, kamu harus mampu menulis teks deskriptif. Nah, seperti itu. Saya rasa ini sangat simpel sekali dan Bapak Ibu nanti bisa langsung mempraktekannya. Selanjutnya adalah, mungkin ada pertanyaan dulu atau nanti di akhir semuanya nih? Ada yang perlu ditanyakan? Tapi dengan adanya pandemik ini, kita harus mengubah segala sesuatunya yang dulu kita mungkin sudah well established di regular meeting, tetapi sekarang tanpa adanya persiapan apapun, negara memerintahkan atau menginstruksikan melalui Kemdikbud untuk melakukan kegiatan secara dari rumah, apapun kondisinya, yang penting tidak ada tatap di Jawa sendiri ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu karena Bapak Ibu harus mempersiapkan atau merekonsep lagi baik itu pengetahuan secara pedagogis, terus profesional, dan sekarang ditambah lagi misalkan teknologikalnya seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa terpisahkan dengan pemanfaatan teknologi yang memang sekarang mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus tetap dilaksanakan. Jadi demikian Ibu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.